Kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Ustadz Haji Nasiruddin Khalid selaku pengasuh pesantren Yashfa Kota Tangerang dan para bapak ibu yang dirahmati oleh Allah, semoga dengan adanya pengajian pada hari ini bisa menjadikan salah satu amal baik dan dapat menambah ilmu agama terhadap kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai acara pengajian pada kesempatan hari ini, marilah pertama-tama kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga kita dapat menghadiri pengajian pada hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman terang benderang dengan ilmu pengetahuan. Bapak Ibu, saya sebagai pembawa acara akan membawakan acara pada pagi hari ini. Yang pertama dimulai dengan pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, dilanjutkan dengan tadabbur Quran, sesi tanya jawab, dan diakhiri dengan penutup. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan pembacaan Ummul Kitab Surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbil firli wali walidayya walil mu'minina amin. Memasuki acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Ustazah Sofi Nurul Arifah. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu jamaah Yashfa Mengaji dan Mengkaji. Hari ini kita akan membaca surat Al-An'am mulai dari ayat 28 sampai ayat 35. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bal bada lahum ma kanu yukhfuna min qabl. Walau ruddu la'adu lima nuhu anhu wa innahum lakadzibun. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا
قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب وله وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustazah Sofi Nurul Arifah yang telah membacakan Quran Surah Al-An'am ayat 28 sampai 35. Semoga ayat suci yang telah kita baca dapat menjadikan kelancaran acara pada pagi hari ini serta dapat menjadikan pahala bagi kita yang membaca maupun yang mendengarkan. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, sampailah kita pada acara inti, yaitu Tadabbur Quran yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Haji Nasiruddin Khalid. Kepada beliau, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, Diri Asma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyil karim wa rasulil 'azim nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa ansarihi ila yaumiddin amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'an
ya dzal jalali wal ikram. Ayuh wassadu wassayidat, yang muliakan Bapak Ibu jamaah Yashfa yang dimuliakan Allah. Syukur kehadirat Allah SWT dan segala puji baginya semata atas segala limpahan karunia nikmat, wabil khusus nikmatul iman wa nikmatul Islam. Salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para orang-orang yang mengikuti syariatnya sampai akhir zaman nanti. Dan semoga Allah mengkelompokkan kita, menggolongkan kita, memasukkan kita ke dalam umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Bapak yang muliakan, pagi ini kita tadi telah mendengar bacaan surah Al-An'am dari ayat 28 sampai dengan ayat 35. Secara umum, Bapak Ibu yang muliakan, ayat-ayat ini berbicara tentang apa yang dihadapi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dakwah, bagaimana respon umatnya, bagaimana respon orang-orang Quraisy, dan apa juga yang diberikan peneguhan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu banyak ayat-ayat yang berbicara tentang bagaimana sikap orang-orang Quraisy, dan pada pertemuan-pertemuan yang lalu juga bagaimana kita membaca sikap orang-orang Yahudi Ahlul Kitab kepada dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan berulang kali pula Allah SWT meneguhkan Nabi sambil memberikan mengingatkan kepada beliau terhadap apa yang diterima, apa yang dihadapi juga oleh para nabi-nabi terdahulu di dalam dakwahnya. Di dalam dakwah, Bapak yang muliakan, tentu saja memang beresiko. Dakwah secara umum itu dibagi dua. Ada dakwah itu sifatnya mungkin lembut, lebih cenderung lembut. Itu yang kita kenal namanya amar ma'ruf, mengajak. Dalam konteks amar ma'ruf, maka secara umum sebenarnya resiko yang akan diterima oleh pendakwah itu jauh lebih kecil dibanding bagian yang kedua yang namanya nahi mungkar. Sebab ketika orang mengajak orang lain, ya sifatnya mengajak. Jadi ketika mau gitu ya, mau mengikuti tentu itu hal yang baik. Kalau tidak mau ya sudah seperti itu. Tetapi ketika nahi mungkar ini beresiko bagi para pendakwah, itu beresiko. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Bapak yang muliakan, kalau kita lihat perjalanan dakwah Nabi itu kan ada dua fase. Ada dua fase. Fase namanya dakwah sirri ini di Mekah ya. Fase dakwah sirri, dakwah sembunyi-sembunyi. Lalu fase dakwah jahar atau alan, dakwah apa namanya terang-terangan. Sebelum beliau berhijrah ke Madinah. Nanti kalau berhijrah ke Madinah tidak ada dakwah siri, semuanya sudah terang-terangan. Nah, di dalam dakwah siri itu sendiri, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu awalnya 3 tahun dilakukan. Jadi dakwah siri itu 3 tahun dilakukan, lalu nanti dakwah dengan terang-terangan itu 6 tahun dilakukan, lalu ada 3 tahun, sisanya itu Rasulullah mencoba untuk mendakwahi masyarakat atau kelompok-kelompok di luar daripada orang-orang Quraisy. Sehingga genap kira-kira dakwah beliau itu di Mekah itu sekitar 12 sampai 13 tahun. Lalu kemudian beliau berhijrah ke Madinah. Nah, di dalam dakwah siri beliau itu dan juga dakwah nanti lanjut dari dakwah terang-terangan itu, awal-awalnya orang-orang Quraisy itu tidak mau marah, tidak murka kepada beliau. Hanya ketika diajak ya mungkin tidak mau. Kapan penolakan itu keras, kapan itu terjadi bukan hanya penolakan tetapi kemudian perlawanan dan bahkan mengintimidasi para sahabat, tidak lain dan tidak bukan ketika Rasulullah SAW menegakkan nahi mungkar, gitu ya, melarang orang-orang Quraisy menyembah berhala. Jadi ketika awalnya itu hanya memberi informasi agar bertahu agar menyembah Allah, agar menerima ajaran beliau, awalnya landai-landai saja dakwah itu. Tapi begitu masuk pada fase
di mana Rasulullah diminta berdakwah supaya meninggalkan sembahan-sembahan, ya, agar orang-orang Quraisy, agar orang jahiliyah meninggalkan sembahan mereka. Disinilah kemudian penentangannya terjadi. Nah, inilah kira-kira kalau dikelompokkan, inilah nahi mungkar. Nahi mungkar. Jadi nahi mungkar itu jalan dakwah yang memang berat, beresiko. Maka orang-orang yang cenderung dalam bahasa orang itu radikal, kan gitu ya, radikal. Sebenarnya memang dua dakwah itu dibutuhkan. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu yang akan melihat orang dakwahnya sejuk, ya itu mungkin pada kolom amar ma'ruf, gitu. Tapi ada yang dakwahnya itu melarang ini, menutup ini, gitu, dan seterusnya, itu nahi mungkar. Dan yang kedua ini saya katakan tadi, itu dalam konteks resiko itu jauh lebih besar dibanding kalau amar ma'ruf. Nah, Bapak yang muliakan, kita kembali kepada ayat. Bal badalahum, Allah mengatakan, mengingatkan dan memberi informasi kepada kita, bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakadzibun. Ayat yang lalu kan berbicara tentang orang-orang yang tidak mau mendengarkan dakwah Nabi SAW, bahkan mereka menutup telinga mereka dengan kapas, ya, menutup telinga mereka dengan sesuatu, dengan benda, agar mereka tidak mendengar apa yang didakwahkan oleh Nabi. Dan sekalinya mereka mendengar, mereka mengatakan qalu in hadza illa asatirul awwalin, mengatakan kepada Nabi bahwa apa yang didakwahkan oleh Nabi, apa yang diucapkan dari ayat-ayat Al-Quran tidak lain adalah asatirul awwalin. Apa asatirul awwalin? Yaitu ocehan, omongan, kisah, legenda orang-orang dulu saja. Gitu ya. Maka orang-orang seperti ini, kufur seperti ini, diancam kepada mereka azab. Dan ketika bal badalahum, nah, ayat 27-nya dulu ya, 27-nya. Walau tara idh wuqifu 'alan nar. Nah, Allah menjelaskan, jika mereka orang-orang yang kufur tadi pada saatnya sampai nanti di akhirat di depan pintu neraka, gitu, barulah mereka tersadar. Faqalu ya laitana nuraddu wa nukadzdzib bi ayati rabbina. Mereka bermohon kepada Allah dengan kalimat ya laitana. Laita itu dalam bahasa Arab namanya harfut tamanni. Nah, gitu ya, harfut tamanni. Jadi huruf nasab itu kan ada tamanni, ada taraji, ada roja, ada muna. Taraji itu harapan yang memungkinkan dicapai, diraih, dilaksanakan. Itu taraji, raja namanya. Tapi ada huruf tamanni. Ya, laita itu tamanni. Apa itu tamanni? Sesuatu yang sifatnya angan-angan dan mustahil untuk diwujudkan. Maka ucapan orang-orang kafir menunjukkan bahwa itu adalah mustahil. Memang mustahil. Ya laitana nuraddu. Seandainya saja kami ini dikembalikan. Wala nukadziba bi ayatina, dan ketika kami dikembalikan betul-betul kami, kata orang-orang kafir, nanti berbicara pada saat kiamat dan dihadapkan kepada neraka, baru mereka mengatakan wala nukadzib bi ayati rabbina, kami tidak akan sekali-kali mendustakan. Jadi kata-kata nukadzib, kadzdzaba yukadzibu, kalau kita menggunakan patron fiil wazan fa'ala, itu kan artinya kan litaktsir, lidalalati ala taktsir, berupaya untuk terus-menerus melakukannya. Jadi kami tidak akan terus-menerus mendustakan. Bukan hanya sekali, tidak akan berkali-kali mendustakan. Itu menunjukkan bahwa memang ketika di dunia, upaya mereka mendustakan itu bukan hanya sekali, terus-menerus. Secara kontinu, gitu, tersistematis, gitu ya. Terprogram, terencana dengan baik. Nah, itu. Wala nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin, barulah mengatakan kami nanti akan jadi orang-orang yang beriman. Tapi ngomongnya, bicaranya, permohonannya pada saat neraka sudah di hadapan pandangan mereka. Nauzubillah min dzalik. Itulah. Jadi Allah mengatakan, ya laita. Seandainya, mereka sendiri menyadari. Ya laitana. Seandainya, seandainya nggak mungkin berarti. Kan gitu. Nah, itu sebenarnya juga Al-Quran ini berbicara
mengingatkan kepada kita orang-orang mukmin yang hadir sekarang kan gitu dan akan datang untuk ternyata seperti itu agar kita mengambil pelajaran. Bal badalahum ma kanu yukhfuna min qablu wa urdu la'adu liman hu anhu wa innahum lakadzibun. Tapi Allah mengatakan, ya itu kan cuma permohonan. Kalau seandainya itu pun diwujudkan, maka walau ruddu tuh ayat walau. Pertemuan yang lalu kita sudah bicara lau. Lau itu kan tidak mungkin. Sama itu ya. Mustahil juga. Seandainya dikembalikan, pun kalau itu dikembalikan, benar-benar dikembalikan, la'adu, mereka akan kembali lagi, akan mengulang lagi perbuatan mereka yang dulu itu. Limanuhu dari apa-apa yang dilarang itu. Wa innahum lakadzibun, karena mereka sesungguhnya adalah orang-orang para pendusta. Jadi artinya apa itu? Ya cuma omongan saja. Nanti kalau kami diberikan kesempatan hidup kembali, pokoknya kami akan beriman lah. Pokoknya kami akan beramal soleh lah. Tapi kata Allah, kalau seandainya dikembalikan, ya sama balik lagi seperti itu lagi. Mengulang lagi perbuatannya, mengulang lagi sifatnya itu. Ya. Wa qalu in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bima'utsin. Jadi seandainya mereka dikembalikan ke dunia, begitu mereka berada di dunia, mesti ucapan mereka akan sama seperti waktu mereka hidup dulu. Apa ucapannya? In hiya illa hayatuna dunya. Kehidupan kita ini cuma di dunia ini aja. Jadi mereka lupa gitu. Ini kan seandainya dikembalikan ke dunia, maka ucapan mereka sama waktu dulu hidup sebelumnya. In hiya illa hayatuna dunya. Tidak ada lain kecuali. Nah, itu kan gabungan in sama illa. Jadi in itu Bapak Ibu yang muliakan, itu ini harfu nafyin. Nah, bukan harfu syartin wa jazmin. Jadi in itu jika diikuti dengan illa, digandeng dengan illa, dipaketkan dengan illa, maka in itu bimakna nafyin. Nafi tidak. Gitu ya. Kalau in diikuti fi'il mudhari khususnya, maka in bimakna syarti. Persyaratan. Nah, gitu. Nah, ini in hiya illa. Nggak ada dunia itu kecuali apa? Kecuali dunia kehidupan yang ya sekarang ini saja kata mereka. Nggak ada akhirat itu. Kehidupan dunia itu ya ini saja. Kehidupan itu ya ini saja di dunia ini. Nggak ada kehidupan yang lainnya. Wa ma nahnu bimab'utsin, dan kami sama sekali tidak akan dibangkitkan. Seperti itu terus sikap mereka. Allah kiranya mereka dikembalikan ke dunia, tetap aja akan mengatakan seperti itu lagi. Itulah memang orang-orang kafir. Maka orang-orang kafir itu seperti yang pernah dibahas itu jahid, jim, alif, ha dan dal. Jahid memang mengingkari. Dalam hati mereka itu selalu hatinya ditutup, fi qulubihim, kalau fi qulubi marad itu ya. Fi qulubi hulfun. Hulf ada tutupan, ada penutup. Ya. Wa fi adhanihim waqra. Di telinga mereka itu ada juga sumpalan. Jadi mereka seakan-akan memang hidayah itu mereka tutup, tidak mau menerima sinaran hidayah itu. Sehingga berkali-kali mereka akan dibangkitkan, berkali-kali mereka akan dikembalikan, tetap saja akan kembali seperti itu sikap mereka. Nah, kembali lagi. Jadi ayatnya mirip dengan ayat 27 nih Bapak Ibu. Walau tara idh wuqifu ala rabbihim qala alaysa hadza bil haqq. Kalau tadi walau tara idh wuqifu ala nar, ya. Kalau pada ayat 27 idh wuqifu ala nar, ketika dihadapkan di depan neraka, mereka akan mengatakan kami ingin sekiranya boleh dikembalikan ke dunia. Tapi ayat 30 walau tara idh wuqifu ala rabbihim, ketika mereka dihadapkan di hadapan Allah, qala, maka Allah bertanya kepada mereka, alaysa hadza bil haqq? Hei orang-orang kafir, apakah ini apakah ini kenyataan? Apakah ini nyata kehidupan akhirat ini yang kamu dustakan dulu? Sekarang ternyata kalian rasakan kan? Qalu, maka mereka menjawab, bala wa rabbina, benar demi Allah, demi Tuhan kami benar. Gitu ya. Jadi mereka mengakui, mereka
menyatakan benar, ternyata ada, padahal sebelumnya mereka mengatakan tidak ada kehidupan akhirat kecuali kita ini hanya di dunia saja dan kita kan tidak dibangkitkan. Qala fadzuqul adzab bima kuntum takfurun, maka rasakanlah oleh kalian azab bima kuntum takfurun, terhadap apa-apa yang dulu. Dari mana dulunya? Kuntum takfurun, yang kalian terus menerus mengingkarinya, terus menerus gitu, menutup diri kalian dari hidayah. Dari mana kata terus menerus itu ditemukan? Dipahami dari penggunaan patron fi'lun mudhari'. Jadi ada fi'il madhi kuntum, tetapi diikuti fi'il mudhari', maka kalau bahasa kita yang dulu tuh, waktu dulu kamu, terus dulunya itu terus menerus mengingkari, terus menerus menutup diri dari keimanan, dari hidayah, dari ajaran Allah SWT yang dibawa oleh para nabinya. Jadi itulah. Mereka mengakui ternyata bahwa apa? Bahwa kebangkitan itu ada, tetapi tidak ada lagi kesempatan untuk kembali. Bala wa rabbina, benar ya Allah, demi Tuhan kami benar ternyata. Nah, ini sesungguhnya adalah pengajaran bagi orang yang hidup, gitu ya. Maka setelah itu Allah SWT beritakan fadzuqul adzab, gitu kan? Fadzuqul adzab, maka rasakanlah azab yang pedih itu bima kuntum takfurun, karena disebabkan pengingkaran yang dulu terus menerus, gitu ya, kalian lakukan. Jadi kalau pengingkaran itu tidak terus menerus, maka tidak. Buktinya apa? Umar bin Khattab awal-awalnya mengingkari risalah Nabi, tapi kan kemudian menyadari dapat hidayah dari Allah, sehingga Umar bin Khattab masuk Islam. Amr bin As juga demikian, kufur. Bahkan Amr bin As itu ingin mengembalikan orang-orang yang berhijrah ke Habasyah supaya dikembalikan ke Mekah. Supaya dikembalikan ke Mekah? Agar mereka mendapatkan siksa kembali dari orang-orang di Mekah. Atau Khalid bin Walid, sebelum dia masuk Islam, bagaimana perlawanannya kepada Nabi. Bahkan di dalam perang Uhud, kita tahu perang Uhud itu pasukan Islam gitu ya, kocar-kacir. Karena apa? Itu karena kepemimpinan orang kafir, gitu ya, lengah terhadap perintah Nabi, dan kepemimpinan orang kafir waktu itu dipimpin oleh Khalid bin Walid. Jadi Khalid bin Walid itu kesyirikannya, kekufurannya waktu sebelum masuk Islam gitu kuat, tetapi ketika menyadari diri masuk Islam, maka kekufuran itu tidak langgeng. Maka sesungguhnya Bapak yang muliakan, yang tidak diampuni itu kesyirikan yang langgeng, yang dibawa dengan kematian. Kita mendengar ayat innallaha la yaghfir ayyushraka bihi wa yaghfir ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa selain syirik. Pertanyaannya, apakah semua dosa syirik tidak diampuni? Jawabannya tidak. Dosa syirik yang dimintai ampunannya oleh pelakunya sebelum kematian, maka insya Allah Allah akan menerima. Insya Allah Allah akan mengabulkan taubatnya, menerima permohonan ampunannya. Syirik yang tidak diampuni adalah syirik yang dibawa oleh pelakunya sampai mati dan dia tidak bertaubat, tidak mohon ampun kepada Allah SWT. Na'udzubillah min dzalik. Kita lanjutkan ayat 31. Qad khasira alladziina kadzdzabu bi liqa'illah. Maka sungguh, gitu ya, sungguh. Jadi ada lam, ada qad, laqad, demi Allah, gitu kan. Khasira alladziina kadzdzabu, sungguh merugilah alladziina kadzdzabu, orang yang terus-menerus mendustakan bi liqa'illah, pertemuan dengan Allah, perjumpaan dengan Allah kelak. Hatta idza ja'athumus sa'atu baghtah, sampai ketika datang kepada mereka sa'ah. As-sa'ah artinya kiamat. Dan diberi sifat di sini, diberi penjelasan di sini. Keterangannya apa? Baghtatan. Bapak Ibu muliakan, namanya kiamat. Itu wujudnya, datangnya tiba-tiba. Baghtah itu artinya tiba-tiba. Tidak ada yang tahu. Memang ada informasi dari hadis yang meriwayatkan bahwasanya kiamat tidak terjadi kecuali di hari Jumat.
kecuali hari Jumat. Itulah. Jadi kejadiannya persisnya kapan? Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Tidak ada yang tahu persis kapan sesungguhnya kiamat itu akan terjadi, kecuali terjadinya secara tiba-tiba. Ketika kiamat itu terjadi tiba-tiba, qalu, maka orang-orang kafir mengatakan, ya hasratana, gitu ya. Alangkah besar penyesalan kami ini. Hasrah. Alangkah menyesal kami ini. Ala ma farratna fiha, gitu. Terhadap apa yang kami lalaikan. Perintah Allah kami sia-siakan. Ajakan para kiai kami tidak dengar. Wa hum yahmiluna awzarahum ala dhuhurihim. Ya. Lalu mereka membawa dosa-dosa mereka, beban-beban kekufuran mereka itu ala dhuhurihim, di atas punggung-punggung mereka. Ala sa'a ma yuzirun, sungguh amat buruk apa yang mereka pikir. Bapak yang muliakan. Jadi pada masing-masing orang akan wala taziru waziratu wizra ukhra. Masing-masing orang nanti tidak akan menampakkan dosanya kepada orang lain semaunya sendiri. Tidak bisa dia akan mengklaim kepada orang lain. Begitu. Tidak akan dosa yang dimilikinya diberikan kepada orang lain. Sebab di dalam surah Sajdah itu di dalam surat Qaf juga disebutkan apa? Orang yang dulunya di dunia sama-sama sesat itu, maka orang yang merasa disesatkan di dunia dia mengatakan, ya Allah, ini temanku dulu yang menyesatkanku, yang menjadikan aku ingkar kepadamu. Maka ditanya kepada orang yang menyesatkan itu, dia mengatakan, salahnya dia sendiri ya Allah. Salahnya dia sendiri mau mengikuti aku. Jadi mereka kemudian saling menyalahkan satu dengan yang lain. Jadi semua pada saat itu orang tidak mau disalahkan, semua membela diri. Padahal waktu di dunia mereka bersama-sama saling menyesatkan. Ala sa'a ma yazirun, amat buruk terhadap apa yang mereka pikul, yakni dosa-dosa yang mereka lakukan. Maka ini peringatan bagi kita, orang-orang mukmin dan siapa saja manusia. Pada ayat 32 Allah SWT berfirman, wa mal hayatud dunya illa la'ibun walah walad darul akhirah khairul ladzina yattaqun afala taqilun. Dan kehidupan dunia itu tidak lain dan tidak bukan la'ib walahu, permainan, walahu, dan permainan dan hal yang lengah, kelengahan. Lahu itu kelengahan. Waladarul akhirah, dan sungguh kehidupan akhirat itu khairun, adalah lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Apalah taqilun, afala taqilun, tidakkah kalian berpikir atau berakal? Ada dua yang disifati di dalam ayat ini tentang dunia. Pertama la'ib, kedua lahu. Permainan dan senda gurau. Permainan dan hal yang melengahkan. Apa itu la'ib? La'ib itu ya bahasa kita ya permainan. Sesuatu seperti anak-anak kecil, bapak-bapak, ibu-ibu kan anak-anak kecil TK itu kan hidup itu sepertinya pengennya itu main. Itu. Kapan berhentinya? Kalau lapar. Kapan berhentinya? Kalau ngantuk. Bangun tidur, main lagi. Begitulah kira-kira orang kafir dalam konteks ini. Jadi mereka menjadikan dunia ini ya permainan aja, senang-senang aja. Senang-senang aja. Jadi tidak ada orientasi akhirat, karena bagi mereka ya dunia ini saja kehidupan itu. Akhirat tidak ada. Akhirat mereka tidak yakini keberadaannya. Itulah mengapa perbedaan orang-orang mukmin dan orang-orang kafir. Orang-orang mukmin dalam melakukan selalu berpikir, saya ada nggak yang saya akan dapatkan? Ada nggak bagian saya untuk di akhirat nanti? Kalau saya melakukan ini, ada bagian saya di akhirat nggak? Selalu orientasinya akhirat. Bukan dunia semata. Dunia memang penting. Memang di dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 27, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasad innallaha la yuhibbul mufsidin.
Maka carilah olehmu kehidupan akhirat, kebahagiaan akhirat, dan janganlah kau lupakan dengan kehidupan dunia. Ini menunjukkan bahwasanya ada keseimbangan. Raih kebahagiaan akhirat tentu ada prosesnya. Di mana prosesnya? Di dunia. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan kau lupakan. Meskipun memang di sini Allah mengingatkannya, jangan kau lupakan. Tapi terhadap akhirat carilah akhirat. Terhadap dunia jangan kau lupakan. Jangan sama sekali menyingkirkan diri dari kehidupan dunia. Karena bagaimanapun dunia adalah mazra'atul akhirah, ladang untuk mendapatkan kehidupan akhirat. Maka orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, menjadikan bahwa apa? Yang penting hidup ini di dunia. Maka senang dan kesenangan. Tidak memilah haram, tidak membedakan halal dan haram. Kenapa? Ya sesungguhnya bagi mereka kehidupan ini adalah akhirat saja. Walahun, sesuatu yang melenakan. Melenakan apa? Melenakan kehidupan akhirat. Melenakan akhirat. Jadi kegiatan mereka, aktivitas mereka untuk bersenang-senang, sehingga itu semuanya melenakan kehidupan, akan datangnya kehidupan akhirat. Karena mereka bermain-main, dengan permainan itu mereka akan terlena dengan kehidupan akhirat. Itulah lahun. Jadi apa saja yang melenakan, itu namanya lahun. Begitu Bapak yang muliakan. Maka dalam konteks ini ulama mengatakan, hal-hal yang sifatnya keduniaan bisa menjadi lahun. Bisa menjadi lahun, bisa menjadi sesuatu yang melenakan. Apa saja, ya, pekerjaan itu bisa lahun. Kalau pekerjaan itu ternyata menjadikan kita lengah terhadap tugas kita sebagai mukmin, jika ternyata pekerjaan itu melenakan kita dari tanggung jawab kita sebagai seorang mukmin, waktunya sholat tidak dilaksanakan, waktunya ibadah ditinggalkan, maka aktivitas itu menjadi lahun. Contoh yang lain apa ada? Permainan-permainan, main catur, main remi, main segalanya. Dia ketika melenakan, maka itu menjadi lahun. Dalam konteks ini memang permainan seperti tadi itu ulama seperti main catur, misalkan Syafi'i, Imam Syafi'i rahimahullah membolehkan permainan catur itu sepanjang apa itu untuk mengasah otak. Dan tadi tidak melenakan dari perintah Allah, dari tugas-tugas keduniaan yang harusnya bekerja, gitu ya. Orang yang harusnya mengurusi masyarakat atau rakyat sibuk main catur, ini lahun. Gitu ya. Di pojok, di ruangan, di pos. Dia punya tanggung jawab sebagai abdi masyarakat di situ, abdi negara untuk melayani masyarakat, sibuk dengan main catur, main remi. Sama juga nih Bapak Ibu yang mengatakan apa ini? Waktu Ramadan, menghabiskan waktu. Supaya nggak terasa. Main apa? Main game. Nah, sama itu. Itu lahun. Gitu ya. Lahun. Apalagi harusnya kan kita ini apa ini? Yang baca Quran kalau insya Allah. Kalau memang nggak baca buku, baca apa? Supaya menghabiskan waktu, nonton TV. Itu TV bisa jadi lahun di bulan puasa ini. Maka daripada nonton TV, maka tidur itu lebih baik. Nah, konteks tidur lebih baik itu di sini tuh, Bapak. Konteks tidur itu ibadah tuh di sini nih. Jangan semua tidur. Ramadan tidur mulu, habis sholat subuh tidur. Nanti bangun sebentar, tidur lagi. Gitu. Ya tidur seperti ini salah kan gitu. Nah, ketika tidur itu diniatkan untuk apa nih? Litaqwiyatil qiyamil lail. Kalau tidur diniatkan untuk menguatkan nanti malam qiyamul lailnya, maka itu tidur dinilai ibadah. Kalau tidur diniatkan untuk menghindar dari kemaksiatan, maka tidur itu adalah ibadah. Tuh tadi itu Bapak Ibu. Dibanding nonton TV, nontonnya nggak jelas. Kalau nonton TV-nya itu ceramah atau kajian-kajian itu bagus, nggak apa-apa gitu. Tapi kalau nonton TV-nya hanya sekedar iseng udahlah menghabiskan waktu, itu bisa jadi itulah. Nonton TV enggak,
Apalagi nyalakan HP. Sibuk dengan ngechat, WA, dan sebagainya berjam-jam. Harusnya lumayan 1 juz diselesaikan. Enggak juga main WA terus begitu. Maka HP itu WA tadi atau HP tadi itu menjadi lahun. Jadi apa saja. Jadi HP-nya itu sebenarnya bisa dikatakan orang itu bebas nilai, tergantung memanfaatkannya. Itu ya, itu lahun tuh. Maka tentang musik, tentang apa yang kemarin kita pernah bahas, itu bisa jadi lahun kalau apa? Kalau menjadikan para pelakunya, para penikmatnya lupa dengan tanggung jawab dia sebagai apa? Untuk bekerja dia lupa, gitu ya. Untuk tanggung jawab kepada masyarakat dia lupa, maka itu menjadi lahun. Waladarul akhirah khairul ladzina yattaquna afala taqilun. Maka dan sungguh kehidupan akhirat itu, kata khairun itu Bapak Ibu, kan kalau kita belajar isim tafdil ya, Bapak Ibu masih ingat isim tafdil ya. Isim tafdil itu isim yang dibentuk dengan pola khusus ya untuk menunjukkan apa? Komparatif. Ada komparasi, ada perbedaan. Baik lebih baik, bagus lebih bagus. Jadi kalau jamil ajmal, hasan ahsan, kan gitu ya. Tapi dalam konteks khair itu tidak dipakai akhyar, meskipun polanya akhyar harusnya lebih baik, bukan akhyar. Kalau akhyar itu artinya orang-orang yang baik, tapi kalau akhyar pendek, akhyar itu harusnya kan polanya begitu tuh supaya menunjukkan lebih baik. Apa katanya Bapak Ibu? Sebab kata kebaikan itu gitu, kata kebaikan itu sebenarnya harusnya tidak usah dibandingkan. Memang dia itu ya sendiri baik, bagaimanapun baik, tidak dibandingkan. Itu menunjukkan bahwa baik itu sepanjang masa ya baik, sama nilainya. Sama juga jahat, sekali jahat ya selama-lamanya jahat. Kan gitu ya. Nah, kata khair di sini ada ulama yang menerjemahkan bukan lebih baik. Kehidupan akhirat lebih baik daripada di dunia. Enggak begitu. Kehidupan akhirat itu baik. Kehidupan itu akhirat itu baik. Kan gitu. Tidak usah dibandingkan, meskipun kalau terjemahan-terjemahan kita memang begitu ya. Kehidupan akhirat jauh lebih baik daripada kehidupan dunia. Afala taqilun? Tidakkah kau berpikir tentang itu? Bahwa betul-betul sesuatu yang memang belum kita rasakan. Nah, ini kan masalahnya iman, masalah iman nih. Bahwa akhirat itu kan belum kita rasakan, tetapi tidakkah kalian berpikir kan sesuatu yang harusnya ya real gitu. Tapi ini belum dirasakan, maka apa alatnya adalah iman. Alatnya harus iman. Yang memahami ini harusnya iman bahwa memang kehidupan akhirat itu lebih baik daripada kehidupan dunia. Yang selanjutnya, kata khair itu selain berarti baik, dalam konteks lain bisa jadi artinya harta yang banyak. Ya, intaroka khairan al wasiyatu lil walidaini wal aqrabin. Jadi kata khairan itu diterjemahkan dalam konteks lain artinya harta yang banyak. Ya, kata khairan. Jadi dalam surah Al-Baqarah misalnya, intaroka khairan al wasiyatul walidain. Jika dia meninggalkan harta yang banyak, maka hendaklah dia berwasiat gitu ya, untuk keluarganya. Kenapa harta banyak disebut khair? Ini sebuah pengingatan bahwa ketika orang dianugerahi harta yang banyak, maka haruslah berorientasi untuk selalu kepada jalan kebaikan gitu ya. Maka itulah orang kenapa kata harta yang banyak disebutnya dengan kata khair, agar orang-orang yang dititipi oleh Allah anugerah ya amanah harta yang banyak selalu berpikir positif. Apa harta ini diambil, dicari, didapat dengan cara yang baik, didistribusikan pula dengan cara yang baik. Itulah mengapa ulama mengatakan harta yang banyak disebut dalam Al-Quran dengan kata khair. Ya, itu ayat 32. Kita lanjutkan ayat 33. Qad na'lamu innahu la yahzunuka alladziina yaquluna fa innahum la yukadzibunak walakinna adh-dhalimina bi ayatillahi yajhadun. Maka Allah mengatakan qad na'lam. Sungguh kami mengetahui bahwa apa yang mereka katakan kepadamu hai Rasulullah la yahzunuka, memang membuatmu sedih. Ya. Membuatmu sedih. Maka itu harusnya jangan bersedih engkau. Memang kalimatnya membuatmu sedih, tapi janganlah engkau menjadi bersedih. Karena sebenarnya mereka itu hanya
gitu. Mereka bukan mendustakanmu, tetapi karena mereka itu sesungguhnya adalah zalim terhadap ayat-ayat Allah dan mereka mengingkari ayat-ayat Allah. Jadi Allah menggembirakan, membesarkan hati Rasulnya, hati Nabinya. Jangan jadikan kamu sedih gara-gara ini. Udah, biarkan saja mereka itu apa namanya, seberapa ayat yang datang kepadamu, tetap saja mereka tidak akan beriman kepadamu, tidak akan percaya apa yang bawa. Ya sudah, pokoknya apa? Ya lanjutkan saja dakwahmu. Ya. Misalkan ayat yang lain pada surat Yasin yang Bapak Ibu hafal ya. Falah yahzunka qauluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Maka janganlah ucapan mereka itu, hai Nabi, sedih karena sesungguhnya kami tahu apa yang mereka yusirun, yang mereka rahasiakan, wa ma yu'linun, terhadap apa yang mereka tampakkan. Gitu ya. Jadi kata Allah, kami tahu apa yang mereka rahasiakan dalam hati mereka, kebencian, kedengkian itu. Lalu mereka ucapkan di dalam ucapan mereka. Maka ucapan-ucapan itu janganlah membuatmu bersedih hati. Fala yahzunka qauluhum, janganlah engkau dibuat sedih oleh ucapan mereka. Wa ma sabruk wasbir wa ma sabruka illa billah wala tahzan alaihim. Jangan kau bersedih, wala taku fi dhaihim mimma yamkurun, dan jangan juga engkau hai Rasulullah bersempit hati, gitu ya, terhadap tipu daya mereka. Jadi begitu banyak ayat-ayat yang isinya apa tuh? Menghibur Nabi, mengokohkan Nabi, menguatkan hati Nabi terhadap apa? Terhadap tipu daya, terhadap ucapan, terhadap olok-olok daripada orang-orang kafir. Kita lanjutkan ayat 34. Nah, ini bukti pembesaran hati. Artinya membesarkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dengan ayatnya? Walaqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kudzibu wa udhu hatta atahum nasruna wala mubaddila likalimatillah walaqad ja'aka min naba'il mursalin. Jadi kalau orang-orang Quraisy itu, kalau orang-orang kafir itu terus-menerus ya membuatmu sedih, mengejekmu, maka sesungguhnya hai Rasulullah, hal seperti ini orang-orang nabi-nabi sebelum engkau juga sudah mengalami hal yang sama. Didustakan, diejek, disiksa, bahkan di antara mereka ada yang dibunuh. Ya. Jadi nggak usah bersedih, gitu. Nggak usah dibuat hatimu itu apa namanya sempit, ya, oleh ucapan-ucapan mereka. Tunggu saja nanti sampai datang tanda-tanda kekuasaan kami. Maksud tanda bisa jadi kiamat, bisa jadi azab. Kalau nabi-nabi terdahulu, datanglah azab kepada mereka. Orang-orang yang mendustakan nabi, datangkan azab bagi mereka. Memang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak seperti kepada nabi-nabi yang sebelumnya. Kedurhakan mereka, pembangkangan mereka dibalas langsung oleh Allah di dunia dengan azab. Tetapi kalau umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka azab itu ditunda sampai dengan hari kemudian. Ya. Wala mubaddila likalimatillah, dan tidak ada yang dapat mengubah ketetapan kami, ketentuan kami, kalimat-kalimat kami atau ketentuan-ketentuan kami. Walaqad ja'aka min naba'il mursalin, dan telah datang kepadamu sebagai berita rasul-rasul. Dan engkau kan sudah tahu, hai Rasulullah, apa bagaimana Nabi Musa dengan kaumnya, bagaimana Nabi Nuh dengan kaumnya, bagaimana Nabi Isa dengan kaumnya, bagaimana dengan Nabi Lut dan nabi-nabi yang lainnya sudah diceritakan di dalam Quran. Maka janganlah menjadikan engkau bersedih hatimu dengan perlakuan umatmu yang seperti itu. Ya. Kan ayat terakhir, wa in kana kabura 'alaika yaraduhum fa in istata'ta an tabtaghi nafaqan fil ardi aw sulaman fis sama fatatiyahum bi ayatin walau sya'allahu la jama'ahum 'alal huda fala takunanna minal jahilin. Nah, ini sepertinya ada kesan Allah itu melihat Nabi kayaknya bersedihnya itu berlebihan. Maka kira-kira kalimatnya, kalau memang terus-menerus engkau ini dirisaukan oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang Quraisy, maka kamu terus, hai Rasulullah, kamu terus ingin membuktikan kebenaran Rasulmu, kerasulanmu itu. Maka kalau mau, ya sudah, silahkan kau ya gali bumi di situ ya, gali bumi. Apa itu?
Fa in istata'ta an tabtaghiya nafaqan fil ard, lubangi itu bumi, buktikan ya, cari pembuktiannya. Ausulaman, bikin tangga ke langit, bikin lorong ke bumi, bikin tangga ke langit. Untuk membuktikan apa? Coba bisa, biar kau bisa datangkan untuk mereka itu kemujizatan, gitu ya. Maka sesungguhnya itu tidak akan memberikan manfaat bagi mereka, gitu ya. Kan ada ayat yang mengatakan, meskipun datang setiap ayat, maka tidak akan bermanfaat bagi mereka setiap ayat yang datang kepada mereka. Hatta yarul azabal alim. Kapan mereka bermanfaat? Peringatan Allah, kalau azab yang datang kepada mereka. Kalau ayat, nggak akan bermanfaat untuk mereka. Bahkan Allah menegaskan di akhir ayat ini, walau sya'allahu la jama'am alal huda. Kalau Allah menghendaki, semua orang itu dibikin berhidayah semua, mendapatkan hidayah semua, beriman semua. Tapi kan enggak. Kalau semua orang beriman, lalu tugas Nabi apa? Tugas Rasul apa? Tugas warasatul anbiya, para pewaris Nabi apa? Justru adanya orang-orang kafir, Bapak yang muliakan, justru ada orang yang membangkang, justru adanya orang-orang yang mengingkari, gitu ya. Itu ladang dakwah bagi orang-orang yang beriman. Jadi kalau semua orang itu, kan kita kesel ngeliat ya fenomena sekarang tuh, orang ngejek Al-Quran, ngejek ini, ya itu ladang amal gitu. Kalau semuanya aman-aman saja, ya nggak ada ladang amalnya, ya aman. Orang semua beriman semua, ya namanya nggak berlaku kalau begitu dakwah kan gitu. Ya, memang harus begitu. Ada orang emak-emak kesel sama ucapan-ucapan tertentu, itu memang udah begitu, skenario Allah udah begitu gitu. Supaya apa? Supaya dakwah ini tetap ada, amar ma'ruf itu tetap ada. Tadi kata Allah bilang, seandainya kalau kami walau sya'allah la jama'am ala huda. Kalau Allah kehendaki semua dikumpulkan dalam satu hidayah, iman semua selesai. Itu kapan adanya? Nanti di surga. Di surga nggak perlu dakwah lagi. Di surga nggak perlu ada dakwah. Jadi di sini Bapak Ibu, dan dakwah itu bukan tugasnya para kiai, para ajengan, para tuan guru, para ustadz, enggak. Semua kita. Dakwah siapa? Yang terdekat, terus meluas kan gitu. Dan ketika berdakwah seperti tadi tuh, apa tuh? Jangan memaksakan orang harus ngikut apa yang kita inginkan. Kalau ngikut, alhamdulillah ladang amal kita berhasil berarti. Tapi kalau nggak ngikut, nggak hilang. Dakwah kita nggak hilang. Pahala kita nggak hilang. Meskipun memang secara kepuasan batin, kalau kita ajak terus orang senang, kalau mau itu senang. Tapi kalau kita ajak orang itu balik makan mungkin ngejek kita, wah itu ya. Itu sebenarnya berhasil atau nggak berhasil ketika orang berdakwah sudah mendapatkan kebaikan, pahala di sisi Allah. Adapun hasil Allah saja yang akan memberinya. Saya kira itu Bapak Ibu memuliakan ya kajian hari ini surah Al-An'am ayat 28 sampai dengan ayat 35. Insyaallah esok hari kita akan lanjutkan ya ayat 36 sampai dengan ayat berikutnya. Baik, untuk sementara itu kami Adik Desma, silakan barangkali mungkin di antara Habib ada yang ingin bertanya. Silakan. Ya, baik, terima kasih Ustadz. Untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Silahkan bagi Bapak atau Ibu mungkin ada pertanyaan atau ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Saya ngawalin deh. Silakan. Pak Yai, saya mohon penjelasan tadi Pak Yai mengenai hidayah. Konteks hidayah dan taufik. Itu pertama yang saya tanyakan. Kedua, konteks hidayah dan taufik ketika Lailatul Qadri. Ada yang mengatakan Lailatul Qadri itu kalau konteksnya dengan turunnya wahyu, turunnya Al-Quran sudah selesai. Itu Ibnu Hajar mengatakan demikian. Tapi dalam konteks spirit Al-Quran, spiritnya masih terus. Kemudian yang sekarang turun itu, tanazzalul malaikatu itu, bi'idni rabbihim min kulli amr. Jadi perintah-perintahnya yang berlanjut terus. Tentang seseorang ke depannya bagaimana, itu yang terus berlanjut. Gimana nih duduk persoalannya, Pak Yai, penjelasannya? Apakah benar pendapat Ibnu Hajar bahwa dalam konteks kewahyuan nggak ada kecuali spirit wahyunya, spirit Al-Qur'annya. Yang kedua, bahwa yang turun sekarang ini adalah amernya,
Tanazzalul malaikat itu fi'il mudhore'nya senantiasa turun untuk amr. Demikian, terima kasih. Baik, makasih Pak Dr. Yayang. Iya, ya kalau ulama sekali Ibnu Hajar al-Asqalani, wah, itu artinya apa tuh? Tidak bukan kelasnya kita menilai beliau ya, beliau itu luar biasa. Tetapi bahwa para ulama itu memang dari dulu sudah tradisinya sudah biasa sekali berbeda pendapat itu. Bukankah antara guru sama murid, Imam Syafi'i, Imam Hambali, ya, dengan Imam Maliki, Imam Maliki dengan Imam Hanafi, ya memang gitu. Tapi luar biasa apa yang perlu kita ambil pelajarannya, Bapak Ibu muliakan. Itu sama-sama artinya satu berguru dengan satu murid satu guru, tapi ketika berbeda pendapat nggak heboh, biasa-biasa aja. Ra'yu shawabun wa ra'yuhu yahtamilu al-khata'. Gitu ya. Saya pendapatnya menurutku benar, tapi gitu boleh juga saya pendapatnya ada kekeliruannya. Begitulah besarnya hati orang-orang terdahulu. Kalau berbeda pendapat ya biasa saja berbeda pendapat, nggak usah marah, nggak usah menjelek-jelekan, nggak usah. Kalau sekarang kalau beda pendapat nyala-nyalain, oh, bodoh itu ya, nggak usah begitu ya. Pokoknya kalau berbeda aja kan. Beda pendapatan yang bikin ribet. Kalau beda pendapat nggak apa-apa, harusnya beda pendapat yang repot. Mbak Dokter Yai bisa aja nih. Baik, kita lanjutkan. Jadi gini, saya mencoba untuk menyampaikan apa yang saya baca dari pendapat para ulama tentang Lailatul Qadar. Tapi muliakan, Allah SWT menurut Umar bin Khattab itu merahasiakan beberapa hal. Ya. Dan di dalam konteks Al-Quran itu tafsir menyebut kalau kata, satu terminologi, satu kata, satu peristiwa diawali dengan kata wama adroka, pasti itu sangat rahasia, pasti itu gaib. Ya, al-haqah, mal-haqah, wama adroka mal-haqah. Al-haqah, ma adroka mal-haqah. Itu pasti rahasia, itu gaib, pasti nggak ada yang tahu. Ya. Al-qari'ah, mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah. Jadi kalau awal kata dikata wa ma adraka, itu ulama mengatakan itu mesti rahasia, gaib itu. Termasuk al-qadar, Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Itu rahasia. Itu pasti gaib. Enggak ada yang tahu kapan-kapannya. Maka begitu banyak pendapat tentang Lailatul Qadar. Tadi Pak Dr. Yaya sudah nyampaikan. Bisa jadi Lailatul Qadar ya dulu saja itu terjadi waktu Quran turun, berarti udah nggak ada lagi, kan gitu ya. Qadar dulu saja. Ada mengatakan yang enggak lah. Berarti coba lihat, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Coba kita pahami katanya tuh. Sungguh kami turunkan dia pada Lailatul Qadar, pada malam kemuliaan. Berarti kata para ulama, berarti Lailatul Qadar itu bukan hanya sekali. Kami turunkan dia pada Quran turun kan 23 tahun. Gitu ya. Berarti setiap kali turun Lailatul Qadar itu. Bahkan orang yang lebih ekstrim lagi, berarti Lailatul Qadar itu bukan di bulan Ramadan saja. Ya Quran kan nggak di bulan Ramadan saja. Ini kan saya mencoba mengungkapkan kan gitu ya. Tapi kalau kita merujuk kepada hadis-hadis yang sahih, Rasul menyebutkan memang di dalamnya bulan Ramadan, ketika awal mau datang bulan Ramadan kan Rasulullah menasihati para sahabat ya, bahwa ini sudah datang kepada kalian bulan yang agung, bulan di dalamnya ya surga-surga di pintu-pintunya dibuka, neraka ditutup, dikunci, ya, setan-setan dibelenggu. Di dalamnya ada satu malam, gitu Rasulullah. Dan malam itu nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi Rasulullah secara spesifik menyebut memang, gitu ya. Jadi dan itu karena tadi disebutkan oleh Pak Yahya dalam ayat surah Al-Qadar itu ya, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Kan gitu. Tanazzalul itu sebenarnya Bapak Ibu pernah diskusi dulu. Oh, tanazzal itu fil apa ya? Ternyata fil mudhari ya. Karena fil madi nggak ada yang ujungnya dhammah kalau nggak bertemu dengan wawu.
Disebut fi'il mudhari tapi polanya pola yang mana nih? Ternyata aslinya itu tatanazzalu. Dibuang taknya, hadfut ta pada fi'il tafa'ala untuk menunjukkan apa? Banyaknya. Ya, mudahnya. Para malaikat turun mudah sekali dari itu. Untuk apa? Nah, kata amr itu memang ada perbedaan di situ. Untuk memberi perintah. Ada yang mengatakan untuk menyelesaikan segala urusan. Amr itu untuk menyelesaikan segala urusan. Itu. Dah. Maka kembali lagi tadi, sampai sekarang orang-orang berpendapat kapan Lailatul Qadar? Yang jelas kalau kita berpedoman pada riwayat hadis Sahih Muslim tadi itu ada pada bulan Ramadan. Karena fi'il mudhari berarti akan terus-menerus hadirnya. Kapannya? Wallahu a'lam. Kalau disebut tanggal 21 Ramadan, terus kemudian tadi kembali kepada turunnya Al-Quran, katanya turun Al-Quran 17 Ramadan. Kan gitu. Jadi sebenarnya nuzul Quran orang Indonesia kapan itu? Memperhatikan nuzul Quran. Itu kan 17 Ramadan. Tapi kenapa Lailatul Qadarnya di tanggal 21, 23, 27? Jadi yang aman ya setiap waktu di bulan Ramadan ini malam-malamnya mudah-mudahan ini tarawih Bapak Ibu nih, tarawih qiyamul lail Bapak Ibu tilawatul Quran. Mudah-mudahan itu dalam rangka bermohon ibtigha'a mardatillah, ibtigha'a ridwanillah li wujuhi atau li muqabalati Lailatul Qadar, dalam rangka memperoleh Lailatul Qadar. Jadi insyaallah para ulama menasihati kita, kalau orang istiqomah dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, qiyamul lailnya dilaksanakan, tilawah dilaksanakan, maka insyaallah termasuk orang yang akan diberikan kesempatan untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi nggak pilah-pilah, meskipun memang ada hadis 10 hari terakhir, udah 10 hari terakhir apa? Dispesifik lagi, ganjil-ganjilnya saja. Gitu ya. Terus ganjil-ganjilnya saja spesifik lagi. Pokoknya kalau awal Ramadannya hari ini, maka saya kira nggak usah kalkulasi gaco-gacoan begitu. Pokoknya setiap malam kita usaha sebagaimana caranya supaya tetap istiqomah. Kenapa? Karena di malam-malam terakhir, 10 terakhir itu godaan masih makin banyak kadang-kadang. Godaannya makin banyak. Godaan malesnya gitu ya. Godaan aduh sudah nggak mau mudik, mau mudik kan gitu ya. Berburu ke mall. Berburu ke mall kata Pak Aye kemarin. Iya. Jadi banyak itu gangguan-gangguan. Semoga ada hal-hal tadi tidak tidak menurunkan intensitas kita, ya, istiqomahan kita di dalam rangka mengisi. Syukur-syukur nanti Bapak Ibu kan seperti juga kajian Yashfa ini. Insya Allah kami informasikan kepada Bapak Ibu itu di di bulan Ramadan, nanti di akhir 10 Ramadan itu kita akan akan ada qiyam Ramadan. Nah, ini kami mau sekaligus nih Pak Dr. Yahya, kami akan tampilkan, mohon izin akan menampilkan kegiatan. Jadi kita Yashfa mengkaji ini insya Allah berakhirnya hari Kamis besok Bapak Ibu ya. Jadi dalam jadwal awal kan insya Allah rencananya sampai tanggal 20. Ternyata kegiatan qiyam Ramadannya, kegiatan kajian malamnya itu maju di tanggal 19, malam ke-20. Nah, ini saya akan menampilkan. Ini Bapak yang muliakan. Ini dia kajian kita nih untuk tahun ini. Jadi kita mengambil tema itu Bapak yang muliakan, mengambil temanya itu memelihara keluarga dalam bingkai Al-Quran. Jadi tema besarnya besok tentang keluarga Bapak Ibu. Semuanya kajian tentang keluarga, gitu ya. Apa saja? Nah, kami sudah menghubungi, Yashfa sudah menghubungi para narasumber, guru-guru kita yang sudah tidak asing ya. Itu insya Allah Dr. Al-Haj Muhammad Anwar. Beliau akan membawakan tema tentang nikah sebagai fitrah manusia. Lalu kemudian ini selang-seling Bapak Ibu, tidak setiap malam ya. Kamis malam, Sabtu malam, Senin malam, Rabu malam, Jumat malam. Gitu ya. Jadi seperti itu supaya ada kesempatan Bapak Ibu rehat kan gitu. Takut terlalu penuh. Yang malam berikutnya bersama guru kita Ustadz Haji Muhammad Zaini Kashful Anwar, LC, akan bicara tentang anak saleh, investasi orang tua untuk dunia akhirat.
Nah, saya kira orang anak-anak mungkin sudah, kalau kita Bapak Ibu anak sudah besar semua ya, cucu-cucu nggak apa-apa itu, cucu-cucu ya, masih ada kesempatan cucu-cucu kita ini ya. Untuk apa? Kalau nggak ada anak-anak, masih banyak kesempatan kita, anak-anak angkat kita, anak-anak asuh kita, gitu ya. Nah, gitu. Jadi insya Allah itu bisa memberi gambaran nanti tentang bagaimana kita menyiapkan anak-anak yang bukan memberi kebanggaan kita di dunia saja, tetapi anak-anak yang betul-betul nanti di akhirat akan memberikan kemanfaatan bagi orang tuanya, gitu ya. Di dunia bermanfaat, di dunia taat, bakti, patuh, di akhirat nanti memberikan bantuannya. Lalu kemudian yang ketiga bersama Dr. Kiai Haj Aminullah MMA, wah ini bicarain tentang ini Bapak Ibu, tentang hukum, karena beliau memang pakar hukumnya, beliau doktor di bidang fikih dan usul fikih. Maka ini semua di sini nih problematika keluarga nanti Bapak Ibu tanyakan semuanya. Mulai dari nikah sebenarnya nggak tahu nikah itu problem bukan ya? Jangan-jangan nikah itu problem, enggak ya? Nikah itu anugerah. Tapi karena membahas talak, hulu, rujuk, iddah, fasakh, ya kan harus ada nikah dulu kan gitu. Emang nikahnya ada rumah tangga, emang nikahnya problem? Nikahnya sih nggak problem, nah, gitu. Setelah nikah baru terjadi problem. Tapi kan harus ada nikah dulu baru ada problem. Kalau nggak nikah ya nggak ada problem, kan gitu ya. Jadi nikahnya sih sebenarnya bukan problem. Meskipun ada juga nikah juga problem gitu, kan gitu. Ya itu silakanlah masing-masing nanti ya. Dan bersama Dr. Kiai Haj Aminullah MMA itu nanti Bapak Ibu permasalahan tentang hukum fikih tentang keluarga ya. Jadi talak, khulu, iddah, rujuk, fasakh itu bagaimana itu? Ya, nanti kalau ini iddah orang yang hilang begitu saja itu gimana? Ya, iddah bagaimana kalau orang misalnya istri ditinggal suaminya di penjara 10 tahun, itu gimana? Terjadi talak enggak gitu kan? Istri boleh enggak itu misalnya menceraikan diri sebagai itu nanti ada khulu dan sebagainya. Baik. Terus kemudian Dr. Syatibi ini merawat tadi, karena merawat keluarga tadi, membangun keluarga sakinah. Nah, kita membangun keluarga sakinah. Bagaimana tadi ada problem tadi talak, hulu, iddah itu supaya seandainya pun itu terjadi, memang dalam Al-Quran juga memang sudah ada kesempatan, gitu ya, ada peristiwa-peristiwa itu boleh terjadi, tetapi bagaimana tetap bisa membangun keluarga sakinah. Apakah keluarga sakinah itu keluarga yang sama sekali tidak ada problem keluarganya? Nah, itulah. Dan yang terakhir, Ustaz Hilmi Yusuf, bersama Ustaz Hilmi Yusuf kita akan bicara tentang ini hal-hal yang ini ya, apa istilahnya tuh yang selalu heboh nih, apa itu? Nikah mut'ah, nikah siri, mungkin nanti nih poligami misalnya kan, itu nanti Pak Yaya yang nanya, biarinlah. Gitu ya. Kan gitu ya. Baik, itu problem-problem yang saya kira tentang berkaitan dengan keluarga yang insya Allah nanti Bapak yang muliakan kita akan bahas itu fokus di masalah keluarga gitu ya. Ini tahun ini. Jadi itu lihat tanggalnya nanti akan kami share, tapi kira-kira seperti ini tanggalnya Bapak Ibu selang-seling ya. Kamis, Sabtu, Senin, Rabu, Jumat. Tanggal 29 itu terakhir ya, terakhir. Baik. Saya kira itu sekaligus tadi pertanyaan dari Pak Dr. Yahya. Dan terima kasih pertanyaan, cuma udah agak siang nih ya. Saya kira nanti kita lanjutkan besok nih. Desma, silakan. Ini sudah, silakan. Ya, baik. Terima kasih Ustadz. Semoga dapat menjawab pertanyaan dari Bapak Yahya. Amin. Untuk selanjutnya adalah doa penutup yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Haji Nasiruddin Khalid. Dan sebelum ditutup dengan doa, saya sebagai MC mengucapkan mohon maaf lahir batin apabila ada kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali doa dengan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفينا كريمنا ودخلنا مولانا محمد والسلام ورحمة الله تبارك وتعالى من الصحابة رسول أجمعين والحمد لله رب العالمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتعبدنا وتم تقصيرنا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علوما تنفعنا برحمتك يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Bapak yang muliakan. Alhamdulillah. Silakan kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Terima kasih, Ustaz. Allah khair Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.